Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an terkait peristiwa perang Uhud. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aitum. Sungguh kata Allah SWT, kalian telah ada yang berharap tamannawnal mauta, ya, pengen mendapatkan mati syahid, min qabli an talqaw, sebelum menemukannya. Faqad ra'aitumuh, ya, nah sekarang kalian telah mendapatkannya. Ayat ini teman-teman sekalian terkait atau turun berhubungan dengan kekalahan kaum muslimin dalam tanda kutip dalam perang Uhud. Saat 70 kaum muslimin syahid, Rasul sendiri sempat luka dan berada dalam kondisi yang sangat genting pada saat itu. Maka sebagian kaum muslimin merasa tidak percaya, kok bisa, ya, kita ini kan benar alal haq, dan bahkan ada di tengah kita Rasulullah berada di tengah kita ini orang-orang yang benar gitu ya, tapi kok bisa kalah, kok bisa ada orang yang meninggal di antara kita, kok bisa Rasulullah luka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan kepada mereka melalui ayat ini, walaqad kuntum tamannawnal mauta, sungguh kata Allah, sebagian dari kalian itu ada orang yang memang kedatangannya ke Uhud itu pengen mati syahid, ya. Tamannawnal mauta, pengen mendapatkan syahadah, ya. Dan faqad ra'aitumu, dan sekarang terjadi. Jadi apa yang harus disesalkan? Tidak ada yang harus disesalkan. Baru kemudian para sahabat sadar bahwa Allah SWT benar dalam firman-Nya. Betul, di antara 70 syuhada itu ada memang orang-orang yang pengen menepati janjinya, datang ke medan Uhud ingin menjemput syahadah. Nah, di antara mereka itu adalah tokoh yang akan kita bahas hari ini, Amr ibnul Jamuh al-Khazraji al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang bisa terbilang senior dari sisi usia, ya. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah al-Munawwarah, dan kemudian setahun lamanya sebelum Nabi hijrah Mus'ab yang berdakwah di tempat tersebut, maka banyak sekali para pemuda yang tertarik dengan dakwah Mus'ab bin Umair. Di antara para pemuda yang tertarik dengan dakwah tersebut adalah 3 putra, ya, Amr ibnul Jamuh, Mu'adz, Mu'awaz, dan kawan-kawannya. Bertiga mereka masuk Islam. Tentu saja keislaman 3 pemuda ini tidak diketahui oleh Amr ibnul Jamuh, sebab Amr ibnul Jamuh adalah tokoh yang dikagumi, dan saat itu dia masih semangat dengan agama keyakinan jahiliyahnya, menyembah berhala. Bahkan dia punya berhala khusus yang sangat disayangi, terbuat dari kayu, ya, sebuah patung kayu yang dikenal dengan manna, patung kayu yang sangat bagus. Mungkin di Indonesia terbuat dari jati mungkin, ya, yang diolesi setiap hari, dibersihkan setiap hari, dipoles, dan kemudian ditempatkan di tempat yang sangat mulia dan terhormat. Tapi ini adalah patung, ya, yang tidak boleh disembah tentu saja. Nah, di tengah semangatnya dalam menjaga patung ini, dia sempat dialog dengan istrinya Hindun, nama istrinya ini, ya. Kata Hindun, putri atau salah seorang istrinya, mengatakan bahwa saya lihat kemarin anak-anak kita, katanya, bercengkrama dengan Mus'ab bin Umair, pemuda dari Mekah itu. Hah, kata Amr bin Jamuh, jangan-jangan putra-putra kita sudah terpedaya dengan Mus'ab bin Umair atau pemuda dari Madinah itu. Maka dipanggillah anak-anaknya ini, ditanya mereka satu persatu, dan tentu saja karena kondisi belum memungkinkan, ketiga anak muda ini, ya, tidak terus terang atau belum terus terang kepada ayahanda mereka. Namun semangat, ya, untuk mengislamkan sang ayah tentu saja terus bergemuruh. Dan ini ciri seorang muslim. Seorang muslim itu tidak layak dia masuk surga sendirian, tapi dia juga memikirkan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kata Allah, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, dari api neraka. Maka ibunya sudah masuk Islam, tapi ayahnya belum mendapatkan hidayah. Apa yang mereka lakukan? Ada kisah menarik. Jadi
mereka tahu bahwa patung yang disembah oleh ayahnya ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Ya. Tapi hormat terhadap sang ayah, penghargaan terhadap sang ayah tetap harus diperhatikan. Mereka tidak ingin berbuat kasar, apalagi sampai kemudian memutuskan silaturahim di antara anak dan ayah ini. Sepakat ketiga anak muda ini ya, dalam tanda kutip ya, ngerjain bapaknya ini ya. Jadi suatu ketika patungnya ini dibuang. Ya, dibuang di suatu tempat. Wah, ayahnya ini kerepotan, nyari mana patung saya gitu kan, dan akhirnya ditemukan. Ya. Dan hari kedua ya, juga dibuang di satu tempat dan sempat bikin panik ayahnya karena patungnya hilang ya. Dan mulailah mereka berdialog dengan sang ayah. Disinilah Islam itu, teman sekalian. Islam itu ya tidak dipaksa, tidak boleh orang dipaksa untuk masuk Islam. Islam itu ya liulil absar, liulil albab, liqaumin ya'lamun ya. Islam itu bagi orang yang berakal, bagi orang yang lil absar ya, memiliki pemikiran ya. Islam itu ya untuk orang-orang yang berilmu, orang yang ngerti. Makanya orang-orang yang tidak punya akal ya, itu tidak wajib menjalankan syariat Islam. Jadi Islam itu bagi orang-orang yang berakal. Islam itu bisa dicerna dengan akal. Andai ada ajaran Islam yang belum bisa kita cerna dengan akal, mungkin keterbatasan ilmu pengetahuan kita. Maka mulailah terjadi dialog antara ayah dengan anak ini, dengan anak-anaknya persisnya. Ya abati, wahai ayah, ya, kalaulah patung manah yang kau sembah ini bisa menjaga dirinya, maka tidak mungkin dia akan hilang, tidak mungkin akan ya dibuang gitu ya, dan seterusnya. Dan puncaknya pada hari yang ketiga ini unik ya, lucu kisahnya. Patung tersebut tidak dibuang di tempat yang biasanya, tapi dibuang di tempat yang jorok, mazbalah, tempat kotoran, tempat mereka membuang sampah. Bahkan di situ pun ya, ada riwayat mengatakan tergeletak bangkai hewan, anjing yang menjijikkan. Jadi patung tersebut terlempar di situ. Nah, seharian ayah ini nyari gitu kan, dan tidak menemukan patung. Sampai kemudian suatu saat ya, akhirnya dia menemukan patungnya tergeletak di tengah kotoran, tergeletak di tengah bangkai hewan ya, yang menjijikkan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr ibn Jamuh ketika menemukan patung sesembahan yang sangat disayangi, terdampar, dibuang di tempat yang sangat jorok. Kita akan ketahui kisahnya setelah yang Amr ibn Jamuh al-Khazraji al-Ansari. Kita sedang membahas sahabat Nabi ini, di mana dikisahkan ya, pada hari yang ketiga anaknya membuang patung sesembahan milik Amr ibn Jamuh ini di tempat yang sangat menjijikkan dan jorok. Dan ketika dia menemukan, dia kaget luar biasa dan kembali terjadi dialog antara ayah dengan anak-anaknya. Di mana anak-anaknya menjelaskan bahwa ya ayah, ya, kalaulah patung ini bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudarat, ya, maka dia tentu tidak bisa ditempatkan di tempat yang sangat menjijikkan seperti ini. Akal orang tua Amr ibn Jamuh ya, berfungsi dan kemudian dia menyadari kekeliruannya selama ini. Maka singkat cerita, alhamdulillah, dia pun memeluk Islam ya, persis ketika Rasulullah datang ke tempat tersebut. Dan waktu pun bergulir sampai kemudian tibalah di tahun ketiga Hijriah, di mana Rasulullah SAW mendapatkan kabar ada lebih dari 3.000 tentara yang akan menyerang Madinah, dan mereka harus mempertahankan Madinah ini. Dan terjadilah, atau Rasulullah pun segera memberangkatkan pasukannya menuju ke luar Madinah, dan ketemulah mereka di Uhud dengan pasukan kafir Quraisy, dan terjadilah perang Uhud. Nah, ketika akan berangkat ke medan Uhud tersebut, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berjihad. Tentu saja Amr ibn Jamuh secara syar'i sesungguhnya dia terbebas dari kewajiban jihad karena dua hal. Pertama, karena usianya sudah lanjut 60 tahun ya. Yang kedua ya, kakinya pincang sebelah, cacat, orjat ya. Dalam hal ini orang-orang yang a'raj, orang-orang yang seperti ini, dia tidak ada kewajiban, terbebas dari kewajiban jihad. Satu lagi yang paling penting, 3 anaknya sudah mewakili dirinya. Jadi secara syar'i dia tidak wajib berjihad, tidak wajib pergi ke Uhud bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya ikut serta. Wallahi sungguhnya inni la arju an ata'a bi'urjatayya al-jannata. Sungguh, kata Amr ibn Jamuh, saya ingin ikut berjihad dan saya ingin ya
menginjakkan kaki pincangku ini ke surga. Ya, saya ingin menginjakkan kaki pincangku ini ke surga. Dia pengen mendapatkan pahala mati dalam keadaan syahid. Maka Rasulullah tidak bisa menghalangi. Berangkatlah mereka bersama dengan 1000 tentara kaum muslimin di tengah perjalanan membelot 300 orang, sehingga akhirnya 700 kaum muslimin menghadapi 3000 tentara kafir Quraisy pada waktu itu. Dan qadarullah, ya, pada 3 babak pertempuran, babak pertama kaum muslimin menang, namun pada babak kedua ketika pasukan pemanah yang berada di Bukit Rumat abai dengan wasiat strategi Rasulullah, mereka turun dan akhirnya mereka ditelikung oleh pasukan kafir Quraisy pimpinan Khalid bin Walid, dan 70 kaum muslimin meninggal syahid dalam perang tersebut. Di antara mereka yang meninggal syahid 70 orang itu adalah Amr ibn Jamuh. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitum. Kata Allah, sungguh sebelum berangkat perang kalian telah tamannawnal maut, ingin mendapatkan syahid. Ini la arju an ata'a, ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini ke surga, pengen, dan faqad ra'aitum, dan sekarang kalian telah mendapatkannya. Tidak ada yang harus disalahkan, bahkan mereka harus bersyukur yang mendapatkan karunia meninggal dalam keadaan syahid dan husnul khotimah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Amr ibn Jamuh yang menutup usianya dengan husnul khatimah bersama para sahabat Nabi di lereng Bukit Uhud. Jazakumullah khairan. Bertemu lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.